ini agak sekret, agak rahasia, tapi tetap tak sampaikan saja. Halo, Imam Syafi'i masih sedarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar sedarah, bukan iddiai tapi hakiki. Kenapa? Mbah yutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Mbah Hashim bin Abdi Manaf, ya, naik ke atas. Mbah Hashim buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya saudara namanya Syafi'. Saudaranya Syafi' ini punya cucu ke-8 atau ke-9 namanya Abdullah bin Idris, dan setelah alim jadi imam madhab, yamla'ul ardo ilman, ilmunya memenuhi seluruh bumi, maka dia bergelar dengan digelari nama kakeknya Syafi', namanya apa? Syafi'. Imam Hambali jos, tapi kebetulan enggak ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Imam Hanafi jos, kebetulan enggak berhubungan darah. Imam siapa lagi? Maliki jos, tapi kebetulan enggak sedarah dengan Rasul. Nah, kalau ada yang jos dan masih sedarah, apa salahnya kita menokohkan, menguswai, mengikuti beliau yang ilmunya dia mewarisi, darahnya juga mewarisi, lebih kuat dalam wirasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Ada yang mewarisi darah, tidak mewarisi ilmu. Ada yang mewarisi ilmu, tidak mewarisi darah. Syekh Samsuddin Batu Ampar, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syafi'i itu mewarisi dua-duanya. Yarithu minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilman wa khuluqan wa tariqatan wa sulukan wa aqidatan wa ilman wa daman. Apa salahnya masyayihuna ngajak kita bermadhab Syafi'i yang ternyata ada mutiara kayak begini berharganya. Dil. Nah, kita dikirim Allah Wali Songo itu juga kebetulan orang-orang besar yang mewarisi ini dari Nabi. Aulia Itis'ah mewarisi ilmu, akidah, akhlak, suluk, fitoriqoh, dan darah. Nah, sekarang saya tarik ke NU. Kenapa pula ulama-ulama yang keturunan Wali Songo itu rata-rata ngajak umat ayo ikut Nahdlatul Ulama, dan banyak tokoh-tokoh yang mereka dzurriyyah Wali Songo itu juga jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Muassisnya juga banyak dari keturunan Wali Songo. Tak baleni, tak ulangi, kita bersyafi'i ada ilmu dan darah, ada sanad dan nasab dalam diri Imam Syafi'i. Dalam diri Wali Songo ada sanad dan nasab, mewarisi dua-duanya. Dalam diri Syekh Samsuddin ada sanad dan nasab. Jangan lepas ini pegangan kuat banget. Dan dalam diri para muassis NU itu juga ada sanad dan nasab. Ayo Syekhona naik ke Sunan Cendono, ya bangga, Sunan Cendono Kuanyang, dia juga masih mewarisi darahnya Wali Songo. Berarti Syekhona kepada umat Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama mewariskan sanad dan nasab, ilmu dan darah. Mbah Hasyim As'ari dia canggah dari Mbah Jabar, canggah dari Mbah Said Abdurrahman Sambu Lasem,
yang dua-duanya putra Sultan Benowo, ya apa enggak? Sultan Benowo putra dari Sultan Hadi Wijaya, tentu itu keturunan Sunan Giri juga lewat Sunan Prapen. Halo, kita ikut Mbah Hasim, ikut Syekh Samsudin, ikut Syekhona. Beliau-beliau itu membawa sanad dan nasab, ilmu dan darah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Paham ya? Mbah Wahab Hasbullah, jalur ibunya Bunyai Latifah. Bunyai Latifah itu cucu dari Mbah Fathur Rahman Nganjuk Mojodhur. Mbah Fathur Rahman ini putra dari baratnya Sarang apa? Timurnya Lasem. Keranggan. Ya, keturunan dari Keranggan. Yang Keranggan ini Mbah Jumali Keranggan itu keturunan Mbah Said Abdurrahman Sambu. Dari ibu Mbah Wahab situ, dari bapak juga keturunan Mbah Jabar tadi. Naik ke Wali Songo, Mbah Bisri juga, Syekh Nawawi sepuh Sidogiri yang ikut rapat-rapat pendirian NU, tentu juga ada darah wali. Kenapa? Karena pengasuh Sidogiri insya Allah masih keturunan atau menantu dari muassisnya, pendirinya. Siapa pendirinya? Sultan Sayyid Sulaiman Mojo Agung, yang itu keturunan Banten. Halo. Mbah Yakub mertuanya Mbah Hasyim As'ari, Siwalan Panji, putra Ki Hamdani. Halo. Buyut dari Mbah Sakaruddin bin Mbah Soleh Pasuruan. Engki itu juga dari Banten. Halo. Ini hampir selesai ceramah ini. Yang Mbah Yakub itu ada kaitan dengan NU juga. Kenapa? Karena Mbah Yakub mertuanya Mbah Hasyim As'ari. Satu lagi di Blitar yang diajak rapat mendirikan NU, Ki Muhsin yang tadi tak sebut. Ki Muhsin bin Ki Wahab bin Ki Abu Hasan, Ki Abu Hasan bin Ki Syafi'i, qadhi dari Kesultanan Banten. Nah, maksud saya begini, karena ternyata para muassis NU itu anak cucunya Wali Songo dan alim-alim, kita ber-NU itu dalam rangka ikut ulama yang ahli warisnya Rasul, tidak hanya mewarisi ilmu tanpa darah, tidak hanya mewarisi darah tanpa ilmu, tapi yang kita ikuti ulama-ulama besar yang mewarisi ilmu dan darah. Sungguh kalau sambungan kabelnya kuat, lampu ini nyalanya semakin terang, insya Allah NU semakin barokah. Amin Allahumma. Penutup yang terakhir, Indonesia. Negara paling ahlu sunnah itu Indonesia. Nggak ada yang ngumpuli. Irak separuh-separuh Syiah Sunni, Sunninya pun banyak Wahabi. Afghanistan dikuasai Al-Qaeda sekarang. Suriah komunis, Islamnya hampir separuh-separuh, Sunni sama Syiah. Mesir Ikhwanul Muslimin, Radikaliun, Said Kutub dan yang lain-lain. Yaman Timur, Hadramaut, Ahlu Sunnah mayoritas, tapi Yaman Utara pimpinan Syekh Mukbil Wahabi. Yaman Selatan pimpinan Muhammad Ali Saleh, akidahnya Syiah Zaidiyah.
partainya komunis. Halo, Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab Wahabi. Cang Ustadz Syukur hello ring Wahabi Dharma kabar sihat kebi. Oh, masih ada yang ngapalin. Ini amanat Allah. Woi, kamu bangsa Indonesia, kami amanati ahlu sunnah wal jamaah, jaga itu. Kalau Indonesia nggak dijaga, habis sudah ahlu sunnah. Mau nyari ahlu sunnah di Syiah, di Iran, Syiah. Mau nyari ahlu sunnah di Kuwait, Saudi, Wahabi. Mau nyari ahlu sunnah di Mesir, banyak ikhwanul muslimin. Nah, ahlu sunnah itu ya di Indonesia. Makanya nyata Nabi lahir di Mekah, yes, tapi maulid besar-besaran, benih di Mekah, benih di mana? Madura. Indo memang negeri ahlu sunnah itu ya Indonesia ya. Quran turun di Mekah, Makiyah, turun di Madinah, Madaniyah. Tapi sungguh qori terbaik bukan Mekah, Madinah, Indonesia. Ini nggak mengada-ada ini. Quran turun di Arab, tapi hafid Quran terbanyak bukan Arab. Indonesia NO saja punya data hafid Quran lebih 100.000 se-Indonesia. Mana ada negara yang punya hafid 100.000? Ada sekali pun. Madura banyak. Kek nester nih kita coba juna. Tak raja bu. Pas hafid Quran tak godan binne nabu. Nester. Simtu Duror ditulis Al-Habib Ali Al-Habsi Yaman yang nulis, tapi membaca Simtu Duror besar-besaran puluhan ribu, ngundang Habib Syekh, ngundang Habib Bidin, ngundang Gus Ikdam, dukuk dekengan bisa membaca Simtu Duror besar-besaran, aman. Nggak di Yaman mas, di mana? Madura. Indonesia ini negeri ahlu sunnah. Sungguh hati-hati, kalimat ini penting. Yang mengkacau Indonesia, ngesroh Indonesia berkedok tablek, ngaco keamanan, berkedok amar ma'ruf nahi mungkar, itu sejatinya proyeknya Wahabi. Mereka benci ahlu sunnah wal jamaah. Di Mekah, di Rusaifah, Said Ahmad ada maulid, diawasi terus, diinteli. Di sini polisinya tambah ikut, ya anak-anak ya. Kurang enak apa? Wahabi benci ahlu sunnah, dan mereka punya strategi yang top untuk menghabisi ahlu sunnah, hancurkan Indonesia. Kalau Indonesia ambruk, ahlu sunnah ambruk juga. Makanya mohon ring Madura, ulama Madura, jangan ikut-ikutan gerakan ideologi yang kayak jihad, kayak dakwah, kayak iqamatus syariah, kayak al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, tapi dengan menyebarkan kebencian kepada bangsanya sendiri, permusuhan kebencian kepada pemerintahnya sendiri, permusuhan kebencian kepada negaranya sendiri. Dan kalau sudah ada rasa permusuhan pada bangsanya sendiri, gampang disulut. Kalau sampai sulut perang saudara, maaf, yang jadi korban ring Madura, pribumi. Ada tanda-tanda perang saudara,
Yang Cina beli tiket pulang punya rumah. Ada perang saudara yang Eropa beli tiket pulang selesai. Perang saudara yang Arab beli tiket pulang selesai. Reng Jawa reng Madura pribumi kama zaman mate. Jangan mau dibohongi, jangan mau ditipu. Ayo kalau amar ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar juga bil ma'ruf, hasilnya nanti ma'ruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ahlu sunnah wal jamaah itu Indonesia. Ka'bahnya di Mekah, tapi jemaah haji, jemaah umroh mutawif saya paling banyak Indonesia. Di Madura nih Abu Kamabai mutawif haring Madura nih. Jangan hancurkan Indonesia. Kalau Indonesia hancur, sudah nggak bisa ngirim ribuan jamaah umroh, jamaah haji. Oneng negagi pondok pesantren paling banyak Indonesia 30.000 Madura mesti. Masjid paling banyak Indonesia, saya buka Wikipedia, Saudi punya masjid 29.000. Saudi 29.000. Indonesia punya masjid 1 juta. Kok ada negara masjidnya 1 juta? Musola langgar ke Madura kita hitung ya. Aki mon musola langgar hitung kapi senapa nih? Saben compo beda langgar musola lagi nggak ada yang melebihi Indonesia. Pengarang kitab banyak orang Arab, tapi yang sungguh tirakat, riadoh, torikoh, berlapar-lapar, berhaus-haus, nggak tidur di malam sampai punya karomah jadi wali. Makam wali paling banyak bukan Saudi mas, makam wali paling banyak bukan Arab mbak, Indonesia. Merdeka. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dan ada yang super penting, Bukhari asli di Nusantara, Sahih Muslim asli di Nusantara, Ibnu Katsir asli di Nusantara. Kenapa demikian? 1923-24 di Arab Hijaz terjadi pemberontakan Wahabi, didukung Inggris, Prancis, menang. Raja Syarif Hussein Al-Sunnah min Ahlil Bait kalah. Lalu Arab dikuasai Wahabi dan mereka melakukan kebiadaban berikut ini. 1. Melakukan pembunuhan massal di Taif. Ulama banyak dibunuh, hafid Quran banyak dibunuh, makam para wali didoser rata dengan tanah. Bahkan makam Rasul pun berencana akan dibongkar. Itu Wahabi. Lalu setelah ulama dibunuh, hafid Quran dibunuh, kitabnya para ulama mereka rampas, mereka tumpuk di lapangan menggunung. Ada ribuan tafsir Bukhari, Muslim, dan mereka musnahkan. Lalu Wahabi mencetak Bukhari baru versi Wahabi, tapi beberapa hadis hilang. Saya punya kitabnya. Mencetak Sahih Muslim, beberapa kalimatnya juga hilang. Mencetak As-Sawi Syarah Jalalain, beberapa kalimatnya dirubah. Mencetak Ibnu Katsir saat menafsiri wa alaisa lil insan illama saat dan yang lain-lain, beberapa kalimatnya dirubah. Sungguh beberapa kutubud diniyah
di Arab sudah berubah. Tapi kalau mereka bisa membakar merampas kitab yang di Arab, mereka nggak bisa membakar merampas kitab yang ada di Ma'ahid Nusantara. Kalau akhirnya bisa merubah yang di sana, mereka nggak bisa merubah Bukhari yang di Sidogiri, nggak bisa merubah Bukhari yang di Pondok Salafin, nggak bisa merubah Sahih Muslim yang ada di Pondok Sarang. Kelebihan Nusantara, NKRI, kitabnya masih asli. Dan saya bilang pada santri, you belajar ke Timur Tengah boleh, tapi barangkali ada perbedaan keterangan antara gurumu di Sidogiri, gurumu di Lirboyo Ploso, di Sarang, beda keterangan dengan gurumu di Saudi. Ikuti kiaimu yang ada di Madura, karena kitabnya asli bersana. Ini loh kenapa kita teriak-teriak NKRI, harga mati, jaga Indonesia, selamatkan Indonesia. Sejatinya menyelamatkan kitab yang di Arab sudah nggak selamat. Clear. Merdeka, merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang paling akhir menurut saya ini, mati itu paling enak di Indonesia. Mati di Saudi itu impian juga, tapi setelah tahu peristiwa kemarin, makam Mbah Maimun kan dibongkar karena sudah 4 tahun. Barulah kita tahu kayak dikubur di Makla itu terhormat, tapi awas, umur 3-4 tahun makammu dibongkar, tulangmu dibuang, sudah nggak bisa diziarahi. Nah, Mbah Samsudin Batu Ampar cerdas. Saya mati di Indonesia, saya dikubur di Indonesia. Kenapa? Ada talqin, sana nggak ada talqin. Ada tahlil, sana nggak ada tahlil. Ada ziarah, sana nggak ada. Ada haul setiap tahun, sana nggak ada. Mending mati di Indonesia, diselamati, ditahlili, dihauli, daripada mati di sana, mati selesai dada. Ya, iya, enak mati di sini. Dan ini penting, model-model Indonesia ada tahlilan, haul, manakib, kirim doa, selamatan, itu penting. Pertama ada dalil, dan itu pengkhianatan mereka. Ada dalil dibilang tidak ada. Yang pertama rasolan. Rasolan itu kalau mayat sudah dikubur, tamu-tamu disuruh masuk ke rumah, diberi dahar, itu namanya apa? Bahasa Inggrisnya rasolan, Bu. Sama metu rebe bahasa Inggris padu ki. Itu hadisnya Bukhari 5417. Yakin pahalanya nyampe majek. Itu Bukhari. Muslim 1671, Bukhari 2563. 7 hari itu sunnah, yakin hadisnya sahih. Kitab Ad-Dibat Sarah Sahih Muslim juz 2 halaman 490, riwayat Tawo sahih. Kitab Al-Hawi lil Fatawi dari Atok halaman 178 juz 2 juga sahih, menganjurkan bersedekah makan selama 7 hari. Haul kayak begini yang dibid'ahkan oleh Wahabi ini sahih. Bukhari Muslim juz 2 halaman 370 menceritakan Nabi menyembelih kambing memperingati wafatnya Siti Khadijah, dipotong kecil-kecil banyak, dibagi-bagi ke tetangga teman sambil menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Kayak ini sunnah. Di sini
lebih enak mati di sini. Apa yang diamalkan serba sunnah, dan dapat kiriman doa. Saya ketua NU, sampean Fatayat, Muslimat, ini Rahasim, warga NU semua, ini warga yang beruntung. Tanya malaikat mungkar nakir, dok dok dok, tak bisa jawab. Karena nggak bisa jawab, malaikat bilang hajimu, sholatmu, tahajudmu tolak semua. Wong ditanya nggak bisa jawab, kita tak usah susah. Loh, kok nggak boleh susah? Amalmu diterima, iya, tapi kamu tetap masuk surga. Kok bisa? Sebab begitu kamu mati, anak cucumu, kompoi, pantonan sampean, murid kabeh tangge tretan, akumpul dek compok sampean betuangan. Akirim doa dek sampean kabeh. 7 hari kumpul di rumahmu, semua kirim doa, berkat didoakan tahlil 7 hari itu, Anda tetap tercatat min ahlil jannah, meskipun amalmu sendiri nggak diterima. Terus kalau tak norok NU ada tahlilan, lalu norok pakok kasah, aneh, mati nggak ada tahlilan, nggak ada apa, nggak ada kirim doa. Malaikat nanya tak bisa jawab. Karena nggak bisa jawab, dok dok dok, amalmu ibadahmu tolak semua. Mayitnya bilang nggak apa-apa ditolak, nunggu doa dari teman-teman seperti Rahasim tadi. Apa jawab malaikat? Di organisasimu nggak ada tradisi kirim doa. Maka salah satu bentuk birrul walidain kita kepada sahibul haul Syekh Samsuddin Batu Ampar, ayo kita pegangi, kita lanjutkan, kita amalkan, kita ajarkan, kita wariskan semua yang dari beliau kepada anak, istri, keponakan, cucu, murid. Ini bentuk birrul walidain. Hal baqiya min birri abawayya sayun abirruhuma bihi ba'da mautihima. Kalau sudah wafat masih ada kesempatan birrul walidain? Ada. Apa antara lain? Wa infadhu ahdihima, meneruskan, melanjutkan, melestarikan apa yang menjadi ikatan janji, baiatnya, wasiatnya. Beliau Asy'ari mesti kepingin anak cucu kompoina Asy'ariyah. Beliau Syafi'i mesti kepingin anak cucu kompoinya Syafi'i. Beliau apa tadi? Syadzili, yeah. Tapi juga Qadiriyah enggak, Naksabandi, beliau Naksabandi, mungkin juga yang lain-lain. Ayo dalam rangka infadhu ahdihima, melanjutkan apa yang jadi pegangannya Syekh Samsuddin Batu Ampar. Ayo nggak usah cari toriko yang aneh-aneh, yang bisa jalan di atas air nggak usah, yang bisa mabur di atas genteng nggak usah. Udah ilmu, amal, akidah Asy'ariyah, fikih Syafi'iyah bersanad kepada Rasulullah SAW, bukan hanya sanad ilmu tapi juga nasab darah. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Ayo tetap mengikuti Syekh Samsuddin Batu Ampar dengan berkomitmen megangi ahlu sunnah wal jamaah. Yang kebetulan ikut NU nggak usah kemana-mana, ayo tetap di Nahdlatul Ulama.